A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani para pendengar Hauzah TV yang dirahmati oleh Allah. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, di sesi ini kita akan membahas tentang tema Asy-Syajarah Thayyibah. Yang mana di tema itu kita akan sama-sama mengulas dan mencari tahu pembahasan tentang Asy-Syajarah Thayyibah yang sudah diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ibrahim ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama'. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang akan kita bahas adalah tentang syajarah thayyibah. Siapa itu syajarah thayyibah? Apa sifat-sifat dari syajarah thayyibah? Kedudukan syajarah thayyibah di akhirat seperti apa? Dan juga kelak akan kita bahas tentang lawannya yang disebut juga dalam surat Ibrahim disebut sebagai asy-syajarah al-khabithah, syajarah khabithah. Atau dalam surat lain disebut syajarah mal'unah. Siapa mereka, apa sifat-sifat mereka, dan bagaimana kedudukan mereka di akhirat kelak. Naam, dalam pembahasan pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang siapa itu syajarah thayyibah. Kita tahu ayat ini ada dalam surat Ibrahim. Dan subhanallah, kita akan membahas tentang sejarah ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di zaman Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang terkenal dan ma'ruf disebut dengan bapak kenabian atau bapak para nabi, karena beliau memiliki dua orang putra yang keduanya menjadi nabi. Yang pertama adalah Nabiullah Ishaq alaihissalam, yang mana Nabiullah Ishaq ini memiliki putra yang bernama Yakub atau disebut dengan Israil. Nah, Israil atau Yakub ini memiliki 12 putra. 12 putra itu nanti disebut dengan Bani Israil atau Bani Yakub. Nah, ini akan terus turun-temurun akan terjadi makom kenabian dari Nabi Yakub, Yusuf, sampai kelak ada Nabi Allah Musa, Dawud, Sulaiman, Nabi Allah Isa di akhirnya. Nah, terakhir Nabi Allah Isa alaihissalam dari keturunan Nabi Allah Ishaq, dan diangkat beliau dan kelak akan turun kembali untuk menjadi penyelamat kita semua. Dan di sisi lain, putra Ibrahim yang lain, yaitu Nabiullah Ismail, beliau yang berkorban. Beliau yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri atas perintah Tuhan. Di sini Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus, kami gantikan dia, anak itu atau Ismail, dengan sesembelihan yang agung, yang azim. Dalam Al-Quran terjemahan ini diterjemahkan lembu atau sapi yang besar. Nah, secara logika, dari mana kita bisa menerima bahwasanya
Allah yang sifatnya azim menyamakan sifat beliau dengan hewan sembelihan. Artinya harus ada seseorang yang azim, yang itu yang disebutkan oleh Allah, wa fadainahu bidzibhin azim, artinya bukan hewan akan tapi manusia yang agung. Nah, siapa itu? Kelak akan kita bahas. Nabiullah Ismail memiliki keturunan sampai akhir keturunannya lahir, yaitu yang menjadi nabi penutup atau nabi akhir zaman, yaitu nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa simpulkan Nabiullah Ishak sampai Nabiullah Isa, sedangkan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini terjadi kembali di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 cucu. Yang kedua cucunya ini menjadi imam, yaitu Imam Hasan dan Imam Hussein. Persamaannya apa? Ada satu yang berkorban, yang disembelih lehernya, yaitu Imam Hussein. Dan persamaannya lagi, kelak Imam Hussein akan memiliki keturunan yang menjadi imam penutup akhir zaman, yaitu Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya wa fadainahu bidzibhin azim itu adalah Imam Hussein, yang mana Nabi Ismail digantikan oleh Imamil Hussein yang berkorban juga dan benar-benar disembelih. Akan tapi keturunannya pun akan menjadi imam penutup, sebagaimana Ismail keturunannya akan menjadi nabi penutup. Dan kita tahu, jika kita bahas tentang kelahiran Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif, beliau dari sisi ayah putra dari Imam Hasan al-Askari, yang mana akan bersambung kepada datuknya Nabi Muhammad. Sedangkan dari sisi ibu beliau bernama Sayyidah Narjis, yang mana kita ketahui bahwasanya Sayyidah Narjis merupakan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Hawariyun. Hawariyun ini adalah para penolong Nabi Isa yang masih memiliki kerabatan juga, dan nanti jika diurut ke atas akan kembali ke Nabi Isa. Jadi dari sisi ayah beliau kembali ke Nabi Muhammad, dari sisi ibu beliau kembali ke Nabi Isa. Apakah merupakan sebuah kebetulan hal ini? Tidak, karena ini merupakan ketentuan Allah. Allah yang ingin bahwasannya penyelamat akhir zaman harus dari kedua cabang mulia, yaitu satu sisi dari Nabi Muhammad, satu sisi dari Nabi Isa, dipertemukan kembali dan lahirlah imam penyelamat akhir zaman. Dan jika kita runut lagi ke atas, Nabi Muhammad akan kembali ke Nabiullah Ismail, dan Nabi Isa akan kembali ke Nabiullah Ishak, dan keduanya merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah yang disebut dengan syajarah thayyibah dalam surat Ibrahim, yaitu garis keturunan mulia, yang mana asluha tsabit, benihnya, akarnya itu sangat kuat mengakar, wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya sampai ke langit, tinggi. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat dari syajarah thayyibah. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Naam, kita akhiri pembahasan kita hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.